Aku bertanya-tanya di dalam hati, ketika suamiku Abu Salamah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat maut, siapa ya kaum muslimin yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Katanya Nabi, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nomor A atau nomor 1 dari nomor 3, mereka harus sabar, tabah dan ridho kepada takdir Allah. Ya. Keluarga, kerabat, andai tolan, ya. Wajib sabar, tabah, lapang dada, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggerutu. Jangan komplain, jangan ngedumel. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Jadi lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, sudah biasa kok. Ya. Sudah ribuan tahun manusia seperti itu, lahir juga, mati juga, lahir juga, mati juga. Kalau nggak ada yang mati berarti penuh dunia ini. Ya, itulah aturan Allah. Ya, banyak yang lahir, banyak juga yang mati. Jadi itu nggak usah kita persoalkan. Jadi kita ridho menerima ketentuan Allah. Ya ridho sih ridho, Ustaz, ini kan orang tua saya. Ridho Ustaz, ini anak saya, cucu kesayangan saya. Itu masih komplain namanya itu. Ya. Masih membantah. Menurut kita yang orang tua kita, menurut kita anak kita, cucu kita, tapi sebenarnya adalah hamba Allah, milik Allah. Orang ngambil haknya, mau apa kita? Kita cuma hak pakai, hak pinjam. Yang milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diharuskan, diwajibkan sabar, tabah, ridho kepada takdir Allah. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, ya, diawali dengan lam taukid, pasti, sungguh akan memberikan ujian kepadamu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Ini ujian Allah. Takut. Ada yang bersin-bersin, jangan-jangan corona. Ada yang batuk-batuk, jangan-jangan corona. Takut, khawatir. Kita boleh takut, jangan terlalu takut. Ya. Kadang-kadang bersalaman kita takut juga, kan di luar bisa dicuci lagi kok. Ya. Kalaupun was-was menular, bisa dicuci lagi di luar kok. Jadi kadang-kadang melempar senyum juga takut. Ini agak terganggu ukhuwah kita sejak Covid ini. Ya, karena mulut ditutup semua, nggak senyum. Lihat temannya bersih-bersih mulai nggak senyum dia. Dikucilkan itu. Jangan begitu. Boleh kita takut ketularan, tapi jangan terlalu takut. Nah ini ujian Allah, sedikit ketakutan. Apalagi walju', kelaparan. Terus wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Karena Covid-19 usaha kita terganggu, ya, finansial kita pun berkurang. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, ini dia. Kekurangan jiwa. Orang yang sangat kita cintai dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat maut. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, anak cucu kita. Ya. Tapi sebenarnya adalah milik Allah. Allah yang panggil. Ya, disuruh malaikat maut menjemput.
Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Maka wabasyiris sabirin, bergembiralah orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu apabila ditimpa oleh musibah, dia mengucapkan kalimah istirja. Apa itu? Inna lillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepadanya. Nah, jadi kalau kita sudah sadar bahwa semua ini milik Allah, istri kita, suami kita, anak cucu kita, ayah bunda kita milik Allah, ya sudah, kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa bantah, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya bersedih boleh, berderai air mata silahkan, tapi terlalu sedih, ya akhirnya down, nah itu tidak dibolehkan. Karena sabar ini tidak segampang mengucapkan, realisasinya ternyata banyak yang tidak lolos dalam ujian kematian ini. Tidak sabar mereka. Karena beratnya kesabaran, maka ketika lulus dalam ujian ini, dia bersabar, maka Allah memberikan apresiasi yang sangat-sangat luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Mari kita perhatikan apa balasan Allah terhadap orang yang sabar. Penghargaan Allah terhadap orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Setidaknya ada 3 penghargaan Allah terhadap orang yang sabar menerima musibah. 1, mereka itulah yang mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Masya Allah, sampai di sini bergembiralah kita, senanglah hati kita, indah berbunga-bunga mendapatkan sholawat dari Allah. Ini luar biasa. Yang biasa kita yang bersalawat untuk Nabi naik ke atas, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang Allah bersalawat untuk kita dari atas turun ke bawah. Kurang apa lagi? Nah, tentu tidak sama salawat kita untuk Nabi dengan salawat Allah untuk kita. Salawat kita untuk Nabi isinya doa. Tapi salawat Allah untuk kita isinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ya. Dosa kita banyak, tobat juga pemalas, istighfar ogah-ogahan. Dengan diberikan musibah, kalau kita sabar, dosanya berguguran. Kecuali dosa besar yang tidak gugur. Karena dosa besar menggugurkannya hanya dengan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. 1. Yang kedua, warahmah. Ya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Setelah salawat, yang kedua rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah jalinan kasih dengan sayang, timbunan Rahman dengan Rahim. Itulah rahmat. Jadi rahmat itu adalah kasih dan sayang Allah. Siapa yang tidak bangga mendapatkan kasih sayang Allah? Ya. Kita sebagai anak mendambakan kasih sayang orang tua. Kita sebagai menantu mendapatkan kasih sayang mertua. Nah, coba nanti berkunjung ke rumah mertua, mertua masem aja, nggak senyum sedikit pun. Kita risih kan, salah apa saya ya? Kok mertua saya manyun? Tidak dapat kasih sayang daripada mertua, kita risih. Apalagi tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, maka salah satu mendapatkan kasih sayang Allah, bersabarlah ketika mendapatkan musibah. 2. Yang ketiga, ujung ayat, wa ulaika humul muhtadun.
itulah mereka yang akan mendapatkan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk sangat penting bagi kita ketika hidup kita terombang-ambing, ketika situasi tidak menentu, ya. Apalagi fitnah akhir zaman yang gelap gulita, yang benar sepertinya salah, yang salah sepertinya benar. Nah, apa kita? Apa yang kita pilih? Apa yang kita lakukan? Si fulan ini benar, tapi sepertinya salah, ternyata dia di penjara. Sebaliknya si fulan ini jelas salah, besar kesalahannya, malah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Lalu kira-kira yang benar yang mana ya? Yang di penjara apa yang dipuji, disanjung? Nah, ini perlu bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk. Di mana didapatkan? Ketika kita bersabar menerima musibah. Selanjutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki faqala laha ittaqillah wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bimusibati qal wa lam ta'rifhu wa qila laha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha mithlul mauti fa atat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat ya Rasulullah inni lam a'rifka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sabra inda awwalis sadamah. Nah, ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Rasulullah pernah lewat di kuburan. Lalu di kubur itu, dekat kubur itu ada wanita yang meratap. Ada wanita yang meratap, bukan hanya menangis, tapi meratap, ya. Menangis yang kelewat batas di samping kuburan itu. Lalu beliau bersabda kepadanya, wahai ukhti, wahai ummi, bertakwalah kepada Allah, bersabar ya menerima musibah ini. Ya, biasalah Rasulullah menasihati. Lantas si wanita tadi menjawab, enak saja kamu nyuruh sabar, nyuruh begini, engkau tidak usah ikut campur dengan urusanku, karena engkau belum pernah mendapatkan musibah seperti musibahku. Ya, enak aja nyuruh sabar. Ini orang dekat saya yang meninggal ini. Ya, lebih kurang begitu. Ya, kau tidak merasakan kesedihanku, kata wanita tadi. Ya. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena ia belum kenal Nabi. Dia sangka orang bicara ini orang biasa. Dia tidak nyangka bahwa yang berkata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disampaikan kepadanya oleh orang-orang, penjenengan tahu enggak siapa yang berkata tadi? Enggak. Itu kan Rasulullah. Hah? Rasulullah. Kaget wanita yang nangis tadi. Maka ia ketakutan seperti orang yang berada dalam detik-detik kematian. Kemudian dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana ia tidak menjumpai, ya. Di sana ia tidak menjumpai penjaga-penjaga pintu. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, maafkan saya, ya, karena sesungguhnya saya belum mengenal siapa kamu sebenarnya, siapa engkau sebenarnya tadi. Maafkan saya ya Rasul." Maka kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya sikap sabar itu di awal benturan musibah. Nah, jadi yang dikatakan sabar itu adalah di awal benturan musibah. Jangan nanti sudah setahun, gimana Pak? Ditinggal istri, ya saya sabar. Ya udah setahun, sabar apa lagi? Ya.
Gimana ditinggal suami? Ya saya sabar, udah setahun. Jadi sabar yang dimaksud detik-detik hentakan musibah itu. Begitu meninggal orang kita cinta, ya langsung sabar. Kalau sudah berlalu beberapa saat, ya sabarnya tidak lagi bermutu. Sabarnya tidak lagi ya diperhitungkan. Jadi apa kata Nabi? Sabar itu di awal benturan musibah. Muttafaqun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan sabar atas wafatnya anak mendatangkan pahala yang amat besar, sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat berikut ini. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna nisaa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yawman fawa'adhahunna wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal waladi kanu hijaban minan nar. Qalat imra'atun wathnani, qala wathnan. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok wanita ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah kami kesempatan satu hari saja untuk belajar denganmu ya Rasul. Jadi ada sekelompok wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta, ya Rasulullah, berikan kami satu kesempatan untuk belajar langsung kepadamu. Maka kemudian beliau memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada mereka, dan beliau juga bersabda kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap wanita yang 3 putranya meninggal dunia, maka mereka menjadi tabir baginya dari jilatan api neraka. Masya Allah. Ya, saya nggak tahu di antara ummahat di balik layar, di balik hijab, ada nggak yang sudah meninggal anaknya? Ada, Ustaz. Sudah berapa orang? Ya, kata Nabi, yang pernah ditinggal anaknya meninggal sampai 3 orang, lalu dia bersabar, maka anaknya yang meninggal itu nanti akan menjadi tembok penghalang ya dia dengan api neraka. Dia akan terhalang daripada jilatan api neraka oleh siapa? Oleh 3 orang anaknya yang meninggal. Oh, kalau gitu hebat Ustaz. Yang anaknya baru lahir dimasukkan ke dus, dibuang ke samak belukar. Bukan itu maksudnya. Itu dibunuh namanya itu. Ya, kan lagi ngetren, ya. Lahir anak, lalu dimasukkan ke dus, dibuang ke selokan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Dosa malah berlipat, membunuh anak sendiri. Ini maksudnya anak meninggal sampai 3 orang lahir meninggal. Ya, termasuk keguguran, ya. Nah, sampai 3 orang itu menjadi dinding pembatas antara dirinya dengan jilatan api neraka. Jadi setiap wanita yang 3 putranya, termasuk juga putrinya, meninggal dunia, maka mereka menjadi tabir. Mereka ini adalah anak-anak tersebut, menjadi tabir baginya dari jilatan api neraka. Lalu ada seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasul? Nggak sampai 3, cuma 2 yang meninggal. Dan 2 juga anaknya 2 meninggal juga menjadi tabir. Nah, jadi jangan terlalu bersedih kalau meninggal anaknya di waktu kecil. Dan jangan pula berharap, ya Allah matikan anak saya waktu kecil. Ya Allah, enggak juga seperti itu. Ini sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Muttafaqun alaih, sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Bersabar, ya, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diwajibkan juga bagi keluarga mengucapkan istirja,
Ya, tadi telah kita sampaikan istirja itu adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya tadi sudah kita bacakan, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, tadi telah kita ceritakan suami Ummu Salamah meninggal, siapa namanya? Abu Salamah. Nah, termasuk beliau adalah banyak menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Ummu Salamah, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh musibah, baik kecil apalagi besar, ya. Lalu fayaqulu ma amarahu Allah, dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, yaitu kalimah istirja. Apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ini wajib kita hafalkan ini. Singkat doanya. Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku balasan pahala di balik musibah ini dan gantilah untukku yang lebih baik dari yang hilang ini. Ya, musibah, motornya dimaling orang, mobilnya dibawa orang, kan hilang itu. Baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa kepada Allah, beri aku pahala di balik musibah ini ya Allah, dan gantilah yang lebih baik daripada yang hilang ini. Ya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan ganti untuknya yang lebih baik daripada yang hilang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Ummu Salamah melanjutkan ceritanya. Qalat, beliau berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika suamiku meninggal Abu Salamah, qultu, aku berkata sendirian, ya, berkata sendiri, ya, dalam dirinya. Apa katanya? Ayyul muslimina khairum min Abi Salamah awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya-tanya di dalam hati, ketika suamiku Abu Salamah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat maut, siapa ya kaum muslimin yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Katanya Nabi, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya? Karena menurut ibunda Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah itu paling baik di dunia. Suami teladan, suami yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan segala-galanya. Kaulah segala-galanya, kan begitu. Ya. Nah, dia terfikir dalam hati, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya? Tak disangka setelah itu datanglah lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini rupanya. Ternyata masih ada kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi kita katakan,
Ummu Salamah itu termasuk Ummul Mukminin, termasuk ibunda kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim